Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan Sahibatul Bait. Semoga menjadi Sahibatul Bait Ibu Ririn, amin. Ya, semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan untuk yang sakit di antara kita atau keluarga kita, Ibu Rini yang bapaknya sedang sakit, betul Ibu? Saya juga baru pulang kan kemarin, dirawat juga. Ya Allah, ya Allah. Di rumah sakit Islam juga? Bu Rini juga yang baru sembuh dari sakit. Soalnya di rumah ada Suaminya Bu Ike, siapapun lah di antara kita dan keluarga kita lah, semoga Allah anugerahi pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberi kekuatan lahir batin, kesabaran, rasa syukur yang luar biasa. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan untuk ayahandanya Bu Dewi ya yang meninggal juga, kita doakan semoga Allah rahmati beliau dengan rahmatnya yang maha luas, dan Allah memberi kesabaran bagi yang ditinggalkan. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampun dosa-dosanya. Ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita dosa besar, kalau di buku saya yang ke-44, kalau di buku saya tapi, yaitu tukang melaknat. Jadi tukang melaknat ini termasuk dosanya dosa besar. Tukang melaknat. Kalau dalam Islam melaknat itu ada dua macam, ada yang dengan lisan, ada yang dengan ekspresi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat. Jadi orang suka mengumpat itu di situ ada humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Sependek yang pernah saya baca tafsirnya itu kurang lebih gini. Kalau humazah itu mencela pakai verbal, pakai kata-kata, itu humazah namanya. Jadi mencela pakai apa? Pakai verbal, pakai kata-kata. Wailul likulli humazatil lumazah.
Kalau lumazah itu pakai ekspresi. Jadi dia nggak mencela tapi mencibir ya. Mencibir. Jadi dia nggak ngomong, cuman ekspresinya itu merendahkan gitu loh. Masa gitu. Atau buang muka. Jadi mukanya dibuang. Itu sama dalam Islam sama, tidak boleh. Kan ada yang gitu ya. Jadi dia nggak ngomong tapi tatapan matanya itu merendahkan gitu loh. Menghina gitu. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Pakai kata-kata tidak boleh. Pakai sikap atau ekspresi itu juga tidak boleh. Nggak ngomong cuman itu kan sama. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadisnya Bukhari. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Fasik itu dosa besar ya maksudnya. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Jadi kalau sampai kemudian seseorang itu mencela atau mencaci seorang muslim, maka dosa besar baginya. Kalau sampai membunuhnya tanpa hak maksudnya, maka dia jatuh pada kekufuran. Kalau dalam satu hadis, orang itu asal tidak punya masa lalu menumpahkan darah seorang muslim, silahkan dia lenggang masuk surga. Karena nanti di akhirat itu ada dua. Yang satu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Tentu setelah syahadat ya. Itu akan ditanya, kalau ini nggak beres, yang lain nggak beres. Apa itu? Yang pertama, ini Bu Faradilah masuk. Oh, nonton dia lagi. Iya. Jadi yang pertama adalah sholat. Ini hubungannya dengan Allah. Orang kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres. Nah, gitu, aman gitu. Tapi jangan begini ya. Yang penting sholat saya terus yang lain nggak dikerjakan, bukan. Yang lain tetap dikerjakan kayak puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, termasuk zakat kita kerjakan tetap. Bahwa ada kurang-kurangnya. Nah, itu dianggap beres kalau sholatnya beres. Yang kedua, waalaikumsalam Bu Faradila. Ini ya, itu Bu Ike, itu Bu Rini, itu Bu siapa Bu? Bu Vina, Bu Cindy, Bu Ririn. Ya. Oh sudah. Oh ya wes. Pun lanjut. Iya, temennya kok saya disuruh. Kan lebih dulu temennya pastinya, gitu. Jadi balik lagi ya Bu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara seperti yang saya kata tadi itu bahwa kalau orang sholatnya beres itu kan hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas, yang pertama ditanya adalah perihal menumpahkan darah seorang muslim. Makanya kata Nabi, orang asal tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim, silakan lenggang masuk surganya. Dapat salam dari Bu Faradilah. Jadi singkat kata. Tunggu. Jadi singkat kata singkat cerita itu kalau kita bicara seperti ini berarti hati-hati. Jadi jangan sampai kita masalah sholat itu kita lalaikan. Yang kedua, jangan sampai kita pernah berbuat dosa terutama menumpahkan darah seorang muslim. Maksudnya gimana? Membunuh tanpa hak ya. Membunuh tanpa hak. Kalau dengan hak itu beda bab. Kayak naudzubillah ya. Misalnya bela diri. Dirampok apa naudzubillah dari kata. Terpaksa bela diri kalau enggak ya itu beda. Sehingga terpaksa kita kalau enggak kita bunuh kita yang dibunuh misalnya terpaksa itu beda bab. Atau dalam peperangan itu beda bab. Tapi kalau dalam kondisi damai tidak boleh. Itu seperti itu. Nah, nanti di hari akhir itu
orang menumpahkan darah itu dianggap hal yang biasa. Jadi nyawa orang itu kayak seperti tidak ada harganya. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan yang makanya itu di hari akhir. Ya, Udah tanda-tanda gitu. betul. Nah, kadang orang tidak boleh punya masalah dikit aja sudah main bunuh aja. Sekarang aja Iya, main bunuh. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Allahu akbar. Berikutnya la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Ini bagian dari hadis riwayat Bukhari. Jadi saya ulang, melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Maksudnya dosa besar ya. Apalagi terus laknat itu sampai membunuh karakter. Sehingga kemudian karenanya si mukmin ini betul-betul jatuh kehormatannya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, dalam Islam tidak boleh. Nah, kita bercanda itu kalau dalam Islam ada ukurannya. Kan ada orang itu bercanda sampai keterlaluan ya. Omongannya nggak disortir. Nah, itu kalau dalam Islam tidak boleh sebenarnya yang seperti itu. Walaupun dengan dalih keakraban. Karena dalam Islam itu di Al-Hujurat itu diatur jangan sampai dalam ucapan bercanda sekalipun itu mengucapkan kata-kata yang merendahkan seperti sebutan-sebutan yang buruk. Takutnya pas kita ngomong malaikat lewat terus di-ACC oleh Allah perkataan itu kan jadi repot gitu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Saya itu dapat cerita dari sebagian orang ya. Kenapa saya tahu? Karena sebagian bersentuhan dengan saya soalnya. Itu orang itu cerita dengan saya itu berkaitan dengan omongan yang kemudian jadi kenyataan, baik yang baik maupun yang buruk. Terutama jenengan sebagai seorang ibu kepada anak itu. Duh, terlanjur gimana Ustaz? Segera susul dengan doa-doa yang baik. Susul dengan doa-doa yang baik. Oke lah namanya orang ya mungkin pernah keterlepasan omong yang jelek misalnya kepada anak atau kepada siapapun. Maka kafarat itu bayar dendanya dengan memperbanyak doa-doa yang baik, sedekah-sedekah yang baik. Semoga itu tidak Allah kabulkan yang jelek-jelek itu maksudnya. Ngerinya kan di tanda tangani disetujui oleh Allah terjadi kan repot. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Jadi ada beberapa orang itu yang ngomong apa ke istrinya gitu misalnya, itu kejadian itu ke istrinya. Itu seperti itu. Itu baik yang baik maupun yang buruk. Hanya hati-hati. Omong apa? Hati-hati. Ya takutnya tadi jadi kenyataan itu. Apalagi kita sebagai orang tua kepada siapa tadi? Anak. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, orang dulu itu ada orang yang ngomong gini ke istrinya itu, kayaknya nggak ada deh yang bisa naklukkan mama kecuali pawang setan katanya. Ya, kecuali pawang setan. Masalahnya yang menaklukkan dia itu saya gitu. Berarti saya pawang setan dong gitu. Karena beliau kan orangnya emosi, kalau sedih itu kayak mau bunuh diri, mau apa macam-macam itu loh. Kan begitu kenal dengan saya dengan izin Allah, alhamdulillah kok jadi lebih tenang loh. Kata dia bilang, saya ingat kata-kata suaminya dulu. Yang bisa menaklukkan mama itu teman pawang setan. Dah, berarti saya pawang setan dong. Dia bilang gitu. Ya itu kejadian. Dia itu yang masih agak lumayan lah perkataannya. Tapi nanti ada yang omong apa gitu itu jadi kenyataan juga. Makanya hati-hatilah. Omong itu hati-hati. Omong aja. Ngerinya itu pas malaikat lewat kalau bahasanya Nabi Muhammad terus diaminkan terus dikabulkan kan ruwet urusannya kalau yang jelek. Kalau yang bagus sih alhamdulillah. Makanya semua omong itu sing api-api lah. Maaf ya namanya manusia kalau terlanjur segera tobat minta ampun sama Allah. Segera susul dengan doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik. Allahu Akbar.
Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, orang-orang yang suka melaknat tidak memberi syafaat dan tidak memberi syafaat dan tidak menjadi saksi pada hari kiamat. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi nanti orang-orang yang suka melaknat itu, tidak memberi syafaat, berarti apa? Berarti dia bukan tipe orang yang selamat berarti. Karena orang yang selamat masuk surga itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ketika orang itu masuk surga, dia bertanya, mana teman saya dulu yang dulu, kalau di hadis itu yang pernah sholat bareng sama saya, yang pernah puasa bareng sama saya. Itu kalau kita pahami dengan teori itlaqul juz'i iradatul kull, menyebut sebagian maksudnya keseluruhannya, berarti yang dulu pernah ngaji bareng sama saya, yang dulu pernah belajar bareng sama saya. Maka di hadis itu ceritakan ternyata teman-teman yang ditanyakan itu sebagiannya masuk neraka ternyata. Dan Allah berfirman jemput mereka untuk diajak bareng masuk surga. Temennya ngajak. Yang masuk surga tadi jemput temannya supaya diajak bareng masuk surga. Berarti bisa teman dong. Dan ya itu, kalau bisa memberikan syafaat berarti kan dia masuk surga. Kalau nggak bisa ngasih syafaat berarti di mana dia? Naudzubillahi min syarri dzalik. Itu maksud saya. Kemudian dan tidak menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau sudah nggak jadi saksi, berarti kira-kira apa yang terjadi? Ya, jadi gini loh. Kan di surah Al-Baqarah ayat 140 kalau nggak salah. 140 berapa saya lupa itu. Ayatnya gini bunyinya. Awal juz 2 deh, awal juz 2 140-an kalau saya nggak salah ya. Bunyinya ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal. Berapa itu? Tahu enggak? Udah tahu ya. 100 ya enggak jauh-jauh dari 140. Bukan, berarti setelahnya 142 coba. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ada enggak? 142? 142 itu saya kul sufaha, berarti 143. Coba. Ya, baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Ya, baca terjemahnya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Udah ya? Terus. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini saksi terhormat ya, saksi Allah yang terhormat ini. Kita terutama Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Dan ini merupakan saksi kehormatan. Berarti ini orang yang dimuliakan. Nah, orang yang suka melaknat tidak masuk dalam daftar saksi yang terhormat, caret. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, berarti enggak terhormat kira-kira gitulah. Kenapa? Karena dia di dunia sering menjatuhkan kehormatan orang. Maka di akhirat dibalas dengan kehormatannya jatuh. Naudzubillah min syarri dzalik. Allahu Akbar. Lanjut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, la yanbaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidak patut bagi seorang yang jujur ya, seorang teman berarti bukan disodikin berarti. La yanbaghi li sadiqin an ayyakuna la'anan. Tidak pantas bagi seorang teman menjadi seorang tukang laknat. Tapi kalau kita baca li siddiqin, tidak pantas bagi orang yang jujur kalau dia menjadi tidak pantas orang yang jujur itu menjadi tukang laknat. Pertama kalau kita terjemahkan apa adanya ya, sebagai teman, misalnya teman. Ya jenenge teman itu tidak mungkin dia melaknat temannya kan. Anggaplah temannya salah.
yang betul dicela apa diperbaiki? Ya, jadi gini loh, kalau ada orang salah, semangat kita semangat memperbaiki atau semangat mencela? Nah, itu. Misalnya di antara kita ini, Bu Ririn salah misalnya. Kalau Bu Ririn pengennya dicela apa diperbaiki, Bu? Nah, iya. Nah, ketika kita menjadi teman yang baik harusnya memperbaiki, bukan mencela. Itu harusnya loh, harusnya. Kalau kita makni lisiddiqin, orang yang jujur, sama juga. Kalau kita makni sebagai lisiddiqin, orang yang jujur, sama. Orang yang jujur sepatutnya dia tidak mencela. Kenapa? Karena orang yang jujur pada diri sendiri itu dia tahu bahwa dirinya pun juga punya aib. Makanya ketika dia mau mencela orang lain, rumusnya gini loh, aib itu di sini dan di sana gitu loh. Saya misalnya ada seseorang mau mencela Bu Ike, mau bercermin dulu. Kalau mau mencela orang dengan aibnya, pertanyaannya, apakah kita nggak punya aib? Punya, sama. Makanya kalau kita mau mencari aib, karena mencela itu pasti bermula dari mencari aib orang. Sebelum mencari aib orang, cari aib kita terlebih dahulu. Kalau kita mau cari salah orang, siapa orang yang nggak pernah salah? Kan seperti itu. Makanya kalau ada istilah gini, kalau engkau hendak nyerang seseorang, maksudnya mau mencela seseorang, sadarilah bahwa kamu itu seperti orang yang hendak menendang bola. Orang kalau menendang bola itu kaki satu apa kaki dua? Orang kalau kaki satu seimbang apa tidak aslinya? Dia tidak seimbang. Sedang orang itu kalau sedang menyerang orang lain, emosinya, perasaannya itu sedang tidak seimbang. Rawan jatuh enggak? Ya, berapa banyak orang yang kemakan omongannya sendiri kan? Ya. Istilah orang kemakan omongan sendiri ya itu diantaranya. Dia ngomong apa, menghantam ke dia apa. Allah. Saya kapan hari itu ada temen, kalau di Jawa itu istilahnya gini, keting nyanding. Keting apa? Nyanding. Pokoknya kalau nggak suka akan dijodohkan. Kapan hari ada temen itu. Belum lama dia ngomong ke saya, benci banget sama partai tertentu, saya nggak sebut merek partainya ya. Sekarang dia jadi pendukung partai itu sekarang, pas pilkada ini maksud saya. Benci banget sama partai apa, sekarang dia jadi pendukung partai itu. Saya dalam hati saya kemakan omongannya sendiri. Di Jawa Tengah itu ada seorang kiai, benci banget sama Muhammadiyah. Nah sekarang rumahnya jadi masjid Muhammadiyah. Saya masih ingat juga Allahyarham bapak saya. Saat itu saya didudukkan, tapi tidak untuk menasihati saya, untuk menasihati kakak saya. Saya masih kecil ya, saya dengerin itu. Kakak saya itu diomongin sama bapak saya. Pokoknya jangan mau dapat orang Madura. Orang Madura itu. Saya masih ingat, suaminya orang Madura. Itu Pak, saya itu jangan sama orang Palembang. Ya Allah. Jadi ibu pernah ngomong gitu kan kalau mantu orang Palembang. Kemarin saya ngobrol sama istri itu kan. Kemarin saya ngobrol sama istri kan ngomongnya kan biasa kalau udah ngomong agak berlebihan saya stop kan. Nah, terus cukup berlebihan nanti. Iya. Takutnya. Iya, takutnya kalau berlebihan aja gedeng nyanding. Gedeng nama? Gedeng nyanding gitu. Allah Akbar. Saya punya kakak kelas saya itu di Alia dulu. Kalau setiap kali ketemu berantem terus, begitu lulus jadi suami istri. Jodoh. Kalau Allah berkehendak, gedeng nyanding. Itu Jawa itu, orang Jawa, gedeng nyanding. Jadi kalau gedeng benci, nyanding akan dijodohkan itu. Makanya enggak usah berlebihan. Iya, enggak usah berlebihan, biasa aja. Allahu Akbar. Makanya kalau bahasanya para ulama, ahbib habibaka haunamma. Asa yakuna baghidhaka yaumamma. Abghid baghidhaka haunamma. Asa yakuna habibaka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang aja.
Karena siapa tahu nanti dia jadi seterumu di suatu hari nanti. Bencilah orang yang kamu benci sekedarnya aja. Ngerinya nanti akan ada masa di mana dia malah jadi kekasih. Gitu. Jadi makanya gedeng nyanding itu nyata itu. Saya pernah tahu langsung juga ada orang yang orang tuanya sumpah jangan sampai anak saya dapat keluarganya itu. sekarang jadi besannya. Itu nyata itu, fakta itu. Gitu. Makanya jangan sampai kita berlebihan, biasa aja. Apalagi sampai mencela-cela. Ngerinya tadi gedeng nyanding. Mending kalau bagus, kalau nggak bagus kan naudzubillah. Lanjut. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, laisal mu'minu bita'anin wala bil'anin walal fahishil walal fahishil badi walal fahishil badi'i. Bukanlah seorang mukmin sejati orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berbuat keji, dan suka berkata kotor. Badi adalah orang yang berkata kotor dan nista ya. Ini hadisnya dari At-Tirmidzi. Hadis sahih ya. Jadi seorang mukmin itu satu, dia tidak akan suka mencela. Kalau suka mencela berarti lisannya tidak terjaga. Kalau lisannya tidak terjaga berarti ada potensi yang bersangkutan itu imannya bermasalah. Karena orang kalau imannya sehat, lisannya terjaga. Suka mencela berarti lisannya tidak terjaga. Orang yang suka mencela berarti lisannya tidak terjaga. Tidak ada filternya itu. Yang kedua, suka melaknat. Seorang mukmin tidak akan suka melaknat. Kalau ada orang suka melaknat, mendoakan jelek orang, naudzubillah, disampaikan kembali ke dia sendiri, itu juga pertanda bahwa imannya bermasalah. Kemudian suka berbuat keji. Suka berbuat keji maksudnya apa? Keji itu seorang mukmin tidak mungkin suka berbuat keji. Keji itu bisa zina, bisa homoseksual. Itu keji namanya. Jadi seorang mukmin tidak mungkin berbuat keji dalam arti zina atau homoseksualitas. Tapi begini, bahwa orang yang beriman itu mungkin terjatuh pada perbuatan itu mungkin ya. Kayak tadi itu, namanya kita manusia kadang bisa saja kan keceplosan. Tapi itu bukanlah sebuah kesukaan gitu maksudnya. Kita sebagai manusia kadang remnya belum juga kan. Tapi perbuatan tadi itu bukan hobi gitu loh. Bukan hobi maksudnya itu. Jadi seorang mukmin bukanlah tukang laknat, bukanlah tukang cela, dan bukan tukang zina, istilahnya gitu. Bahwa kadang orang beriman remnya blong, iya. Jangan salah, kadang orang beriman remnya blong. Tapi orang kalau imannya sehat, dia pasti akan segera tobat minta ampun kepada Allah. Ini Bu Wati juga ucap Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak ngaji hari ini. Nggih, semoga keseliunya lekas pulih kembali. Sehat walafiat kembali, panjang umur yang barokah. Amin. Nggih. Kita teruskan lagi. Terus kemudian dan suka berkata kotor. Orang yang beriman tidak suka berkata yang kotor. Bahwa orang beriman sekali waktu kadang remnya blong terucap kata yang kotor, oke, mungkin. Tapi dia tidak akan suka berkata yang kotor. Jadi ucapan-ucapan yang tidak baik, yang itu dinilai buruk dalam pandangan Islam, dia tidak akan suka mengatakannya. Makanya dalam satu hadis ketika Nabi bersedih dengan wafatnya putranya, beliau mengatakan orang bersedih dengan kesedihannya dia bisa ngomong apa saja. Hanya kami tidak akan berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang Tuhan kami ridho. Paham maksudnya ya? Namanya orang sedih loh, orang marah. Jangan kalau sedih, kalau marah keluar omong lah kadang-kadang. Maka kata Nabi itu wajar. Hanya kami, kata Nabi, tidak akan berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang Tuhan kami ridho. Nah, jadi kalau bisa ucapan-ucapan yang baik-baik. Apalagi kalau itu dalam keadaan musibah ya, seperti kematian misalnya. Itu
penghuni rumah sepatutnya berkata-kata yang baik. Kenapa begitu? Ya, karena semua perkataan keluarga itu diaminkan oleh para malaikat. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Diriwayatkan, makanya kalau dengan takziah, di tempat takziah itu termasuk tempat yang mustajabah. Banyak malaikat. Jadi kalau di tempat mustajabah itu doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Itu mustajabah. Sebab ucapan kita diaminkan. Ya. Maksud di majelis ilmu begini ini termasuk tempat yang mustajabah. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh apabila seorang hamba melaknat sesuatu, laknat itu naik ke langit, lalu pintu-pintu langit ditutup di hadapannya, dan laknat kembali turun ke bumi, dan pintu-pintunya tertutup untuknya, lalu dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Ketika ia tidak menemukan jalan, ia kembali kepada orang yang dilaknat. Jika memang ia berhak mendapatkannya, namun jika ia tidak berhak mendapatkannya, laknat itu pun akan menimpa orang yang mengatakannya. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih, ada yang mengatakan hasan. Kalau yang saya baca di Riyadhus Shalihin kurang lebih gini. Kalau ada orang melaknat orang lain, laknat itu terbang ke langit, sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi, ditolak juga, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata nggak pantas. Kata Allah, kembalikan kepada yang melaknat itu sendiri. Nah, tadi dia ngomong apa, ucapannya akan kembali pada dia. Kalau yang diucap itu tidak pantas dengan ucapan itu. Kalau pantas ya sudah, memang dilepas untuk dia. Kalau di hadis At-Tirmidzi, hadisnya hadis gharib tapi maknanya sahih. Kan sering hadis ini, hadis riwayat Abi Dawud. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, ini. Hati-hati. Jadi kalau kita menghina seseorang dengan satu perbuatan dosa yang dia ternyata sudah tobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Karena sesuai dengan riwayat ini tadi hadis riwayat Abi Dawud. Dan saya sering cerita di sini ya. Saya pernah tahu dan saya tahu langsung orangnya soalnya. Di daerah Jakarta Utara Bu, itu daerah Koja itu. Ibu di Koja juga ya. Iya. Tapi dia bukan di Koja tinggalnya, Bu. Ngemisnya di Koja. Iya, suami istri ngemis. Si suaminya buta. Ibu tahu kenapa dia buta dan saya tahu langsung orangnya ya. Jadi kenapa orangnya buta? Orang kampungnya cerita sama saya itu. Dulu dia itu kan punya bapak kandung yang sudah nggak begitu ngelihat gitu loh. Terus sering kalau nanya ke anaknya, si anak ini nggak sabar ke bapaknya, ngatain bapaknya, buta mata lo pak. Ya Allah. Ya. Terus begitu bapaknya meninggal, dia yang buta. Sampai jadi pengemis bersama istrinya. Terus tidak lama istrinya meninggal. Dia nggak bisa ngemis lagi, minta kawin lagi sama anaknya, nggak dinikahkan karena khawatir bla bla bla. Terakhir mati bunuh diri dia. Iya, itu dia ngomong apa ke orang tuanya, kembali ke dia sendiri. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya. Dan banyak orang seperti itu. Dia ngomong apa, besok kejadian apa sebenarnya. Kalau di level kita, pernah nggak kita ngomongin anak apa? Jadi kita ke anak ngomong apa, besok yang kita ngomongin ke anak itu kita melakuin gitu. Pernah gitu nggak? Pernah nggak gitu? Nggak tahu, nggak pernah ya. Kita ngomong ke anak apa? Ya, makanya Kak jangan lupaan. Biasanya kita yang lupa. Pernah nggak gitu? Kemakan omongan jadi. Iya, gitu. Iya benar. Iya. Apalagi Bunda juga bilang, akhirnya Bunda sendiri yang cerewet. Iya itu, maksud saya itu. Nah hati-hati, omong hati-hati. Takutnya kembali pada diri kita sendiri. Pernah nggak gitu ya? Sama anak ngomong apa, ternyata akhirnya kita yang begitu. Ya
Ya itu hati-hati. Buka semua kan? Buka semua. Itu yang makanya itu yang saya bilang tadi, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi dia nggak pernah berbuat, apalagi gitu ya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hati-hati. Allah, itu yang pernah saya sampaikan di sini ya, mungkin seingat saya pernah saya sampaikan. Jadi di grup, saya punya grup itu isinya para ustadz lintas afiliasi, NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, Persisnya ada, Al-Irsyadnya ada, Wahda Islamiyahnya ada, Salafinya, tapi Salafi yang lapang dada ya. Kalau yang cupet dadanya nggak bisa masuk itu. Jadi ya susah terima. Ini Salafi yang lapang dada itu ada semua. PKS-nya ada, PKB nggak ada kayaknya. Semuanya ada, macam-macam dalamnya itu. Ustadz antar afiliasi ustadz lah. Nah di situ itu ada kasus ceritanya. Jadi ada seorang ustadz senior. Beliau ini labelnya ustadz Quran Sunnah lah. Terus gampangannya ustadz nama Quran Sunnah. Ustadz senior. Beliau itu naudzubillah ya kena GERD. Ya semoga yang kena GERD lekas pulih. Sehat walafiat panjang umurnya. Orang katanya kalau kena GERD itu sering halu ya katanya. Sering halu. Ngomong yang aneh-aneh itu. Betul apa enggak? Saya enggak tahu. Ya enggak tahu ya. Ya pokoknya ya, nah, intinya beliau GERD-nya sampai begitulah, sampai sudah ngomong ngelantur. Sering halu ngomongnya itu. Awalnya halunya itu pengen menceraikan istrinya. Halunya itu. Jadi dengan tidak sadar apa dengan setengah sadar atau ingin menceraikan istrinya. Belakangan halunya itu pengen murtad, keluar dari Islam. Nah, di-floorkan di grup itu dimintai nasihat lah, termasuk kan saya di dalamnya itu. Saya bilang gini, ini diantara muhasabah saya sih, karena disuruh memuhasabah, saya muhasabah. Saya sampaikan gini. Mohon maaf namanya beliau kan ustadz senior kan kadang strength gitu ya. Saya nanya, pernah nggak ustadz dulu ketika masih aktif berdakwah belum kena GERD itu misalnya mohon maaf entah dengan sengaja atau tidak mengkafirkan saudara sesama muslim? Saya bilang, pernah nggak mengkafirkan saudara sesama muslim? Ngerinya saking semangatnya berdakwah sampai mengkafirkan orang gitu, padahal dia itu orang Islam. Ya, ngerinya gitu. Pernah nggak saya bilang? Kalau pernah ditobati. Saya ngerinya ucapan itu sedang kembali sekarang kepada jenengan. Ya. Itu siapa tahu ucapan itu sedang kembali kepada kita, naudzubillah, kepada jenengan saat itu saya bilang gitu. Makanya kita ini harus hati-hati. Jangan sampai gampang ngatai orang karena ucapan itu takutnya kembali pada diri kita sendiri, termasuk ucapan kafir. Karena kata Nabi ini dalam hadis Sahih Muslim ya. Ingat saya, hadisnya Sahih maksud saya kamakal. Barang siapa yang memanggil saudaranya hei kafir, maka ketentuan kafir akan kembali pada salah satunya. Kalau yang dikatai kafir memang betul-betul dia kafir, maka kafirlah dia memang. Tapi kalau ternyata dalam pandangan Allah dia tidak kafir, maka hukum kafir akan kembali pada yang mengatai sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ngerinya kan dia halu murtad itu, ngerinya itu efek dari ucapan dia sebelumnya kepada orang lain. Ngerinya maksudnya. Naudzubillah min dzalik. Buat orang lain kafir ngomongnya seperti apa? Kafir lu gitu loh. Kan gitu. bisa saja. Iya kan orang bisa saja kan, iya, entah sengaja atau tidak. Karena saking semangatnya, iya. Ya, misalnya, hati-hati maksudnya. Makanya gini, kalau kata Qadhiyat, dan saya sepakat dengan Qadhiyat rahimahullah beliau mengatakan kurang lebih gini lah intinya. Saya menganggap orang itu muslim, ternyata dia kafir. Itu lebih saya suka kata beliau. Daripada saya menganggap orang itu kafir, ternyata dia muslim. Jadi kalau ada orang yang belum jelas kafir dan muslimnya kira-kira gitu ya, memutuskan dia masih Islam itu lebih aman daripada kalau kita memutuskan dia sudah kafir. Kan ada orang itu seenaknya udah kafir, udah murtad keluar. Nggak boleh gegabah itu. Bahwa ketentuan kafir itu ada iya, tapi gampang mengkafirkan orang itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh bitain dengan eksplisit ini sudah kafir, nggak boleh sembarangan maksud saya.
Bahwa saya katakan kemarin, pelaku kufur namanya kafir, pelaku syirik namanya musyrik. Orang yang percaya sama dukun bisa terancam udah keluar dari Islam. Itu omongan secara umum. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang berbuat kufur, terus kita katakan berarti kamu udah kafir, udah keluar dari Islam. Itu hati-hati, tunggu dulu. Iya. Jangan menvonis perseorangan maksudnya. Kalau bahasa agamanya bita'yin. Ya, bita'yin itu dengan secara eksplisit pada perorangan misalnya, atau pada satu kelompok misalnya. Kelompok ini sudah keluar dari Islam misalnya, ya. Tidak bisa begitu. Karena kalau kata qot'iyat, mending kita salah menyangka dia muslim daripada kita salah menyangka dia itu kafir. Karena hukumnya lebih berat itu. Paham ya? Itu paham. Hati-hati, takutnya kembali pada diri kita sendiri. Nabi kita Muhammad SAW menghukum seorang wanita yang melaknat untuknya agar untanya dirampas darinya. Menghukum seorang wanita yang melaknat untanya ini untuknya, untanya ini agar untanya dirampas darinya. Imran bin Husain berkata, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di tengah perjalanan, ada seorang perempuan dari Ansor naik onta. Lalu ontanya bergerak-gerak, ia kemudian melaknat unta tersebut. Nabi SAW mendengar kata-kata itu lalu bersabda, ambillah barang-barang yang ada di atasnya, lalu lepaskan ia karena dia dilaknat. Imran berkata, aku seakan melihatnya saat itu berjalan di tengah orang-orang dan tak seorang pun mempedulikannya. Jadi gara-gara barang itu saya dilaknat oleh Nabi suruh melepas. Ya kita nggak bisa ngelihat ya efek dari laknat itu, tapi kalau Nabi kan ngelihat. Nabi itu kalau ada tempat di mana laknat Allah atau adab Allah pernah turun, Nabi bersegera berlalu. Yang sekarang di Saudi malah jadikan tempat wisata itu. Ya tempat di mana laknat Allah pernah turun. Lah itu. Aneh itu, orang Nabi aja segera berlalu, ini kok malah orang mengunjungi situ. Iya. Saran saya kalau ada paket umroh yang ke situ nggak usah ikut, yang ke situ nggak usah ikut. Tidak apa-apa. Kalaupun ke situ harus segera jangan berlama-lama di situ. Karena jangan minum airnya di situ. Airnya itu ya, Nabi melarang. Jangan minum airnya. Kita segera jangan berlama-lama di sini. Karena laknat pernah turun. Ya, Nabi kan bisa melihat dengan hakikatnya, kalau kita kan tidak bisa. Termasuk onta yang dilaknat tadi itu. Makanya berarti kalau ada orang sampai melaknat sesuatu, laknat itu berdampak berarti. Bukan ucapan omong kosong gitu loh. Di samping bisa berdampak kepada yang dilaknati, bisa juga mengenai yang melaknat itu sendiri. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kadang kalau kayak orang kampung dibilang kalau ke Arab ya istilahnya baik semua gitu ya. Iya. Arabnya apa nggak tahu maksudnya? Tahu, ya tahu. Kan mereka tidak berhitung itu. Mereka berhitung kan kenceleng. Iya. Menghasilkan. Kan iya. Pemerintah Saudi itu bukan rujukan beragama. Itu di Arab Saudi itu. Iya. Bukan di Madinah. Ya, pokoknya kalau jangan umroh ada agenda ke situ jangan ikut kalau bisa. Kalau Anda terpaksa ikut, misalkan karena semua rombongan pengen ke situ, jangan lama-lama, segera, jangan lama-lama. Lah iso gak usah, semua tempat dilaknat kok malah datang. Jadi foto-foto ya Ustaz? Ya tempat dilaknat kok malah datang. Tempat di mana laknat itu pernah datang, Nabi aja segera lewat, masuk kita malah berlama-lama. Allahu Akbar. Mungkin diperbaikinya baru-baru. Diriwayatkan dari baru Muhammad bin Salman ini ya. Baru dibuat wisata ya. Mungkin kalau dulu mah nganggur aja ya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna arbar riba istitalatal mar'i fi 'irdi akhihil muslim. Sungguh riba yang paling kejam adalah celaan seorang terhadap kehormatan saudaranya sesama muslim. Hadisnya dari Abi Dawud.
Jadi kalau orang terjerat riba itu sudah sangat menyedihkan dan membingungkan, sangat membuat orang bisa terpuruk, maka mencela saudara sesama muslim itu lebih dari itu, lebih dari sebuah riba yang kejam. Jenengan meminjamkan uang ke teman dicekek pakai bunga, mencela dia itu lebih dari riba yang seperti itu. Kalau bahasa sederhananya gitulah. Sebenarnya ada rumus sih. Biasanya orang yang berpotensi menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Iya, lah bener. Orang yang berpotensi menyakiti kita biasanya orang yang paling dekat dengan kita. Ya kalau suami istri atau istri ya suami, orang tua kadang ya anak ya orang tua kadang. Teman ya teman. Itu potensi. Makanya kalau jenengan berhasil kok tidak saling menyakiti, alhamdulillah. Itu potensi. Tapi kadang sakit itu bukan karena ulah pasangannya sih, tapi karena ekspektasi dari pasangannya aja yang berlebihan. Sehingga ketika pasangannya tidak sesuai dengan harapannya terus kecewa. Karena dalam Islam itu gini, ini rumus ya. Berbanding lurus dengan harapan itu kekecewaan. Ini hukum dunia ini. Namanya sunnatullah. Jadi saya ulang ya. Berbanding lurus dengan harapan itu adalah kekecewaan. Sekarang ini. Oh, cakep. Ya, sebaiknya jangan dikunjungi. Kayak itu piramid-piramid. Iya. Sekarang gini, sambil contoh gini misalnya. Panjenengan berharap punya suami yang baik misalnya gitu ya. Maka begitu suami Anda baik, bertanggung jawab, Anda sudah bahagia. Ya. Coba tambahkan satu lagi harapannya, romantis coba tambahkan. Tambahkan romantis. Nah, jadi Anda punya harapan agar suami Anda romantis. Begitu nggak romantis, padahal sudah baik, kecewa kadang. Kok suamiku nggak kayak Saruhan sih? Itulah manusia. Ya, makanya menambahkan harapan itu harus siap menambahkan apa? Kekecewaan. Itu berbanding lurus dengan apa? Itu hukum dunia itu. Hukum sunnatullah namanya. Atau yang paling sederhana lah misalnya, anak misalnya. Kita berharap anak kita jadi anak yang baik. Begitu dia jadi anak yang baik, kita udah senang. Tambahkan berprestasi ya. Begitu tidak berprestasi, padahal sudah jadi anak baik. Ada orang tua masih kecewa sama anaknya. Padahal sudah baik dia. Anak sudah baik hanya karena tidak berprestasi. Itu dia masih kecewa, tidak bersyukur. Padahal anak udah baik aja udah alhamdulillah. Paham ya sebetulnya? Ya, makanya nggak usah ya neko-neko. Bahwa kita punya target-target tapi jangan sampai terlalu mendalam dalam mengharapkan, takutnya kecewa itu. Atau contoh yang sederhana misalnya, yang lebih sederhana lagi maksud saya. Jenengan hari ini pengen sarapan nasi uduk. Begitu ketemu nasi uduk udah seneng. Karena nasi uduk banyak kan, nasi uduk. Coba tambahkan nasi uduk semur jengkol. Tidak semua orang jual nasi uduk itu jual semur jengkol. Sudah ketemu nasi uduk masih kecewa. Baru sudah ketemu nasi uduk masih kenapa? Karena semur jengkolnya habis atau enggak ada. Iya. Apalagi semur jengkol kerbek entok. Oh, udah tambah enggak ketemu lagi itu. Iya. Tambah enggak ketemu itu. Tambah potensial kecewa itu. Makanya saya ulang, berbanding lurus dengan harapan itu kekecewaan itu hukum dunia, hukum sunnatullah. Gitu. Makanya saya ulang, orang yang paling potensial mengecewakan kita itu adalah orang yang dekat dengan kita. Ya sekali kalau suami ya istri, kalau istri ya suami, kalau orang tua ya anak, kalau anak ya orang tua atau teman. Gitu. Makanya kalau disakiti oleh orang dekat itu rasanya beda dengan kalau kita disakiti sama orang lain. Kita itu kalau orang lain yang ngomong kita bisa yes. Biar aja. Tapi kalau yang nyelekit itu omongan orang dekat kita rasanya itu itu seperti itu. Iya. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Kalau sedikit tuh lesu ya. Karena udah tahu siapa yang ngotot. Ini minggu depan Bu Fardila datang, artisnya datang.
Ya monggo kalau ada. Loh nggak ada, jelas semua ya. Lagi dipikir Pak Ustaz. Atau tidak jelas semua ya. Bisa curhat yang lain. Iya masalah yang lain juga Bu. Kalau ada, kalau nggak ada ya. Jadi jelas semua ya. Kalau Bu Ika tinggal di mana Bu Jenang? Pondok Cipta Pak. Oh Pondok Cipta, sebelah mana? Bintara. Bintara Loka. Enggak, Pondok Ciptanya Pak. Oh, Pondok Ciptanya. Iya. Pondok Cipta itu yang depan ya, yang apa yang belakang? Jordan. Kalau Subul Salam itu, oh Jordan itu. Sebelum salam itu Pak. Oh dekat situ jenengan. Iya, oh ini masih ke sono. Belum. Oke. Disebut. Sebelum salam. Saya kok beberapa waktu yang lalu khutbah di situ. Bendahara Pak Ustaz. Oh, Kalau ini perlu bendahara. oh iya. Beberapa waktu yang lalu khutbah di situ saya. Oh, Beberapa Jumat yang lalu. Tanggal berapa lupa saya. dekat sama itu Pak. Nama? Daerah situ. Oh daerah situ. Berarti kenal sama Bu Darto. Malihatu Subih, Bu Malihah. Jual nasi pecel. Oh, iya. Iya. Cuman itu orangnya tapi nggak kenal namanya. Oh, iya, betul. Iya, sebacaan depan SMP 14. Iya, betul. Iya. Nggak kenal. Itu saya sering kasih pecelnya sama beliau. Oh, iya. Aku kemarin ke mana gitu ya, ke daerah yang dekat sentra kota. Di sampingnya orang jual apa? Rujak cingur apa ya? Oh, ada rujak cingur. Oh, apa? Iya, monggo. Nah, kemarin kan sekolah saya itu Al-Azhar ya. Al-Azhar mana, Bu? Di Kelapa Gading. Lalu panitianya nanya saya. Yang di Kelapa Gading itu yang pesantren Al-Azhar bukan kalau itu? Sekolah. Oh, bukan pesantren Al-Azhar namanya. Iya, terus Kan minggu depan tuh mau ada acara gitu kayak festival Iya. sekolah kan Iya. anak lomba. Iya. Nah, itu panitianya katanya kan mau datengin tari yang muter-muter itu loh kalau oh, Sufi apa Rumi. Bajunya Mekah. itu tuh sebenarnya ada larangan nggak sih Pak kemarin tuh soalnya sekolah nggak mau karena ada larangan atau apa gitu itu emang ngaruh nggak sih Pak Ustadz? Pelarangan apa, Bu? Saya nggak tahu juga itu emang ada Nari sufi itu ada larangan. gitu maksudnya ada kaitan sama Islam apa gitu nggak sih? Enggak, itu Syariah gitu nggak enggak sih? lah, bukan. Itu kan seni. Itu gini, saya mau cerita dulu ya. Ya. Dulu itu ada seorang sufi namanya Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah. Kita mau di dulu Pak Ustaz. Kemarin tuh pro kontra gitu Pak Ustadz. Ah. Panitianya pengen ngadain gitu, tapi sama Al-Azhar nggak mau karena itu Bu dulunya tuh berzikir nggak boleh menari atau apa gitu loh Pak Ustadz. Mau. Pak ya tidur dulu. Ya, monggo Pak Ustadz. Jadi gini, dulu itu ada seorang ulama namanya Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah. Beliau ini termasuk ulama sufi yang diterima oleh semua kalangan. Bahkan orang di luar Islam pun mengagumi beliau karena madhabnya madhab cinta beliau itu. Nah, suatu saat beliau itu melintasi tukang pandai besi. Karena beliau seorang wali, seorang kekasih Allah, jadi dentuman besi itu di telinga beliau itu terdengar Allah gitu. Itu tanpa beliau sadari Allah. Itu tangan beliau membentuk begini. Ini Muhammad, ini mimnya, ini haknya, ini mimnya, ini dalnya. Makanya tariannya begini. Ini Muhammad ini. Ini Muhammad menjunjung akhirat, ini merendahkan dunia. Terus tanpa beliau sadar beliau itu muter gitu, menikmati dentuman Allah itu, Allah muter gitu. Muter itu. Jadi awal mula tarian sufi yang ada di Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah itu bermula dari itu sebenarnya. Riwayatnya itu gitu. Dan di dalam Islam menari sambil berzikir kepada Allah itu di masa Nabi sudah ada. Jadi ada dalam fikih sunat saya sabik itu ketika Id itu di halaman Masjid Nabawi itu ada aneka parade. Ada parade memanah, parade main pedang, termasuk tarian Habasyah. Ya, kalau di sekarang tarian orang Habasyah itu saya nggak tahu juga bentuknya bagaimana. Kalau di kita barangkali ada Javin,
ada apa namanya itu saman, ya saman misalnya. Ya termasuk tariannya Sufi Jalaluddin Arumi itu. Ya, bahwa sambil berzikir kepada Allah tidak ada masalah toh. Sebagaimana di masa Nabi tarian Habasyah dilakukan sambil berzikir kepada Allah. Itu di depan halaman Masjid Nabawi itu. Itu seperti itu. Jadi istilah tarian itu bukan hal yang tabu. Apalagi kan tariannya cuma muter dan tidak ada aksi goyang pinggul, tidak ada. Itu seperti itu. Yang saya tahu sih gitu. Kalau nanya ke saya nggak haram. Kalau nanya ke saya. Jadi saya ulang, istilah menari dalam Islam itu sudah ada zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan itu dikerjakan di depan Nabi. Nah, saat itu di halaman Masjid Nabawi saat Id saat itu, dan Nabi tidak melarang. Dan mereka sambil berzikir memuji Allah, nari-nari itu. Karena ada aneka parade. Nabi nonton sambil bersama Siti Aisyah saat itu beliau. Dan itu terjadi di masa Nabi, di hadapan Nabi, dan Nabi tidak melarang. Mulai dari yang menabuh rebana, mulai dari yang sambil berzikir. Iya, sambil memuji Allah. Kejadian sambil memuji Allah. Ya berzikir memuji Allah, juga zikir. Terus termasuk juga sambil tarian Habasyah itu. Di depan Masjid Nabawi, di depan Nabi, dan Nabi menyaksikan bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada dalam fikih sunnah, ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, ada banyak riwayat yang menceritakan hal itu. Maka kalau kita kiaskan kepada itu, berarti tarian sufi seperti Syekh Arumi itu tidak ada masalah. Atau itu lebih kepada ekspresi saja kan sebenarnya. Ya, ada orang yang mengekspresikan dengan apa, ini dengan tarian tadi itu. Apalagi apanya? Iya. Iya, kalau nggak dilafatkan dari mana kita tahu zikirnya Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak dilafatkan bagaimana gitu? Kalau yang Rumi itu enggak dilafatkan, saya kurang tahu juga itu. Dia muter aja itu. Bermula dari itu menikmati aja, menikmati satu dentuman pandai besi itu yang didengar oleh beliau dengan perasaan Allah. Oh, berarti Al-Azhar mau mengharamkan musik. Ini ada pengajian lain. Oh iya. Begini. Kalau ada yang mengharamkan musik, tidak usah dibantah karena memang pendapat itu ada. Ya, tapi ingat, perihal haramnya musik, ulama tidak satu pendapat. Ulama berbeda pendapat. Yang mengharamkan punya dalil. Yang menghalalkan juga punya dalil. Tapi baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan itu sepakat musik itu menjadi haram kalau melalaikan dari Allah dan membersamai maksiat. Ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sami-sami. Ya, nanti Ibu kalau ingin lebih detailnya searching di Google aja. Tarian Habasyah di masa Nabi kita Muhammad SAW. Oh enggak, itu kelompok tasawuf tertentu saja, dan Serumi itu bukan termasuk yang sesat. Kan ada sufi yang sesat itu ada. Syekh Jalaluddin itu termasuk yang tidak sesat. Tarian Habasyah di masa Nabi kita Muhammad SAW. Enggak, bukan sih. Ya, terkontaminasi. Dia kan kayaknya sih modern kan. Al-Azhar mah modern. Katanya itu soalnya narinya bersikir Bu katanya. Tapi ya dia benar caranya dengan Nggih. Iya. Dia menikmati itu dan tumannya itu. Nanti ini video Pak Ustaz di-share. Kalau pro kontra nggak usah kaget, biasa itu. Ya. Nggih. Monggo. Ada agak ngomong katanya. Iya. Kalau itu tuh lebih baik haji dulu daripada umroh gitu. Kalau kita mampunya umroh dulu, saya bilang enggak, di mana-mana haji dulu kan kita juga belum mampu itu. Ada yang itu benar, kalau lebih baik nggak usah umroh daripada nggak haji. Memang begitu Pak Ustaz. Nabi sebelum haji umroh dulu 4 kali. Oh, umroh dulu. Iya, Nabi sebelum haji umroh dulu 4 kali. Jadi kata-kata itu terbantahkan.
Iya, Nabi itu sebelum haji umroh dulu bahkan 4 kali. Sebelum haji. Nabi. Ayo Pak Ustaz, ngomong lagi.